Oke Kak, kalau kita mulai magang di Jiwasraya ini itu gratis. Kalau untuk proses pemagaannya gratis. Gratis. Cuman nanti di apa namanya di pelatihan ya, Hmm. pelatihannya juga gratis ya, nggak ada yang ngebayar. Kalau ada yang nanya, Bu Ayu, kalau masuk di Jiwasraya bayar nggak? Enggak. Halo, selamat pagi Sobat Unaja. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Podcast Unaja. Kali ini kita akan mendatangkan narasumber, udah datang sih sebenarnya. Kakak-kakak kece yang cantik dari perusahaan Jiwasraya. Yuk, kita kenalan langsung aja yuk, kita sapa. Halo Kak. Halo. Halo. Kenalin dulu Kak, ya, yang pakai jilbab cantik siapa, sama Kak yang pakai anting-anting cantik siapa? Boleh. Halo Sobat Unaja, boleh kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, saya nama panjangnya itu Denok Rahayu Ningsih, boleh dipanggil dengan Kak Ayu ya. Saya sebagai trainer di Jiwasraya. Oke, Silakan. kalau kakak yang cantik lagi? Iya. Perkenalkan, nama saya Mbak Erika Sulastri Maslaum. Saya orang Batak, tapi ada nama Sulastrinya ya. Berarti campur Batak Jawa? Enggak, sebenarnya 100% orang Batak. Oh. Saya kerja di Jiwasraya sebagai area manager di Jiwasraya. Area manager ya? Iya. Wow, keren sekali. Kalau Kak Ayu di Jiwasraya sudah lama berapa tahun Kak kerja di sana? Nah, ini saya di Jiwasraya ini sejak tahun 2001 ya. Waktu itu saya lagi mahasiswa semester akhir. Saya sudah mengenal Jiwasraya. Makanya saya ngajak nih Sobat Unaja gitu ya, untuk berbagi ilmu di sini gitu kan, mumpung mahasiswa gitu ya. Siapa sih yang nggak mau mandiri gitu kan? Iya, benar. Siapa sih yang nggak mau cari uang Duit. sendiri gitu kan? Iya. Cuan-cuan ya, bahasa sekarangnya cuan. Iya, apa bahasa sekarang? Cuan. Oh, cuan. enggak. Iya, cuan. Siapa yang nggak mau cuan sendiri sih Iya, gitu. Apalagi kita kan perusahaan BUMN ya. Satu-satunya yang bergerak di bidang asuransi jiwa seperti itu. Kalau Kak Erika? Kalau mulai karir saya sih tahun 2009 itu masuk di kantor cabang Jambi. Satu timnya Bu Ayu, saya di bawah Awal Bu Ayu. masuk Iya, itu? Iya. awal masuk itu di bawah tim Iya. Bu Ayu, tim yang hebat ya. Saya dari Bu Ayu sampai sekarang tetap kerjasama itu 2009. Setelah tamat kuliah ada kerja kemana, terus akhirnya jatuh pilihan ke Jiwasraya. sampai sekarang. Itu waktu memilih Jiwasraya, setelah tamat kuliah langsung ke Jiwasraya? Sempat bekerja dulu di beberapa tempat, ya, jadi pindah sana pindah sini sampai akhirnya ada lowongan pekerjaan di koran. Oh iya, zamannya masih koran ya dulu? Iya, dulu masih koran. Masih koran. Ada lowongan pekerjaan, saya lihat ada BUMN-nya, makanya tertarik. Nah, kami dari dulu waktu pertama kali seleksi ada 50 orang, yang lulus cuma 27 orang atau 25 orang. Dan termasuklah saya sampai saat ini masih bisa di sini di Jiwasraya. Jadi awalnya sih dari timnya Bu Ayu. Berarti langsung di ini ya, dipegang sama Bu Iya, Ayu ya? dari awal langsung. Oke, kalau untuk di Jiwasraya sendiri itu Kak, kalau boleh tahu selama Kakak kerja di sana, itu manfaat apa sih yang didapat Kak? Banyak banget ya manfaatnya. Kalau namanya zaman dulu mahasiswa itu kan pemalu ya. Iya, benar. Kalau mau ketemu sama orang itu kadang minder gitu kan. Aku mah mahasiswa, masih mahasiswa gitu ya. Nah, di Jiwasraya ini kelebihannya setelah gabung di Jiwasraya kita jadi pede gitu loh. Pede Ngomong ke banyak orang. bener, karena di sini kita lebih diajarin satu ke public speaking ya. Public speaking ini kan di di dunia kerja di mana aja itu pasti dipakai. Bukan hanya di dunia marketing, ya kan? Berarti di Jiwasraya itu diajarkan? Benar, diajarkan, dilatih bagaimana kita menghadapi orang, ya, bagaimana kita tahu karakter orang, bagaimana kita bisa ya ibarat menjadi teman ya, menjadi teman bagi nasabah kita atau klien kita gitu ya. Terus kita juga tahu karakter-karakter
si klien gitu ya. Saya belajar banyaknya dari situ. Berarti manfaat yang didapat itu ya, banyak Iya, belajar itu, di Jiwasraya. iya, itu yang pertama ya. Yang kedua, itu yang namanya mahasiswa, itu taunya kan teman-temannya aja jaringannya ya. Iya, teman-teman kampus aja. Teman-teman kampus aja. Nah, dengan di Jiwasraya, saya lebih banyak memiliki apa namanya relasi. Jadi relasi ini mulai dari dia pejabat gitu ya, mulai dari dia apa namanya pedagang gitu ya, semuanya ada gitu loh. Jadi yang saya suka di Jiwasraya ini yang pertama tadi public speaking, kedua relationship-nya seperti itu. Berarti selain public speaking kita bisa mengembangkan networking lah ya. Iya, Networking benar. kita istilahnya tuh pergaulan kita nggak di situ-situ aja. Betul. Kalau Kak Erika? Iya, sama. Sama. Pada dasarnya yang kita cari, yang kita dapat ya, yang kita rasakan secara langsung seperti yang Mbak Ayu bilang ya, di samping yang kita dapat juga berupa finansial. Nah, terus yang paling saya rasakan paling terasa itu banyak teman. Banyak teman. Iya, banyak teman di mana-mana. Karena kita kenal satu orang, bukan berarti cuma satu itu aja. Dia ngasih referensi teman-temannya. Yang teman ini yang ngasih referensi. Jadi memang benar-benar jaringan kita tuh jadi banyak. Yang tadinya seperti obat nyamuk ya, titik satu terus lama-lama jadi melingkar-lingkar jadi banyak seperti itu. Jadi intinya yang paling saya rasakan tuh banyak teman. Itu yang paling. Berarti kalau itu di dunia marketing istilahnya ini ya, word of mouth ya, mulut ke mulut. Iya. Benar, iya, benar sekali. Iya. Terus kan ini tema kita nih, keseruan magang di perusahaan Jiwasraya untuk mahasiswa Unaja. Nah, Khusus Unaja ya. khusus Unaja ya, khusus. Kalau ada mahasiswa lain boleh, silakan. Tapi yang terkhusus Unaja dulu. Oke Kak, kalau kita mulai magang di Jiwasraya ini itu gratis. Kalau untuk proses pemagangannya gratis. Cuman nanti di di pelatihan ya. Pelatihannya juga gratis ya, nggak ada yang ngebayar. Kalau ada yang nanya, Bu Ayu, kalau masuk di Jiwasraya bayar nggak? Enggak. Pelatihan gratis ya, pemagangannya juga gratis. Apa sih yang membayar itu sebenarnya? Saya mau nanya ini sama Mbak Puji, iya. ya kan? Mbak Puji kan milenial, ya kan? Kalau Mbak Puji mau buka suatu bisnis, perlu modal nggak? Perlu. Oke. Kalau di Jiwasraya itu sama sebenarnya, tapi modalnya apa? Modalnya ilmu. Nah, sekarang saya tanya lagi sama Mbak Puji, ya kan? Kalau Mbak Puji mau buka usaha, perlu surat izin usaha nggak? Perlu. Nah, di Jiwasraya sama, surat izin usahalah ini yang berbayar. Artinya itu adalah semacam sertifikasi, legalitas gitu loh. Legalitas surat izin usaha bahwa dia nanti ikutin ujian namanya lisensi yang dikeluarkan dari AAJI dan itu berbayar 225. Hanya bayar 225 ya, udah dapat izin resmi buka usaha. Betul sekali. Wow, menarik. Iya. Saya sebagai pengusaha, wah. Apakah saya harus langsung beralih ke sini? Ini tergantung, ya jadi kan. Modal kita ibaratnya 225, anggaplah apa gitu ya. Kita udah bisa untuk memulai suatu usaha. Mulai berkarir sebagai gitu. konsultan. Ibaratnya benar tadi kata Bu Erika, ya kalau kita mau buka satu kantor konsultan itu kan banyak budgetnya. Kita mikirin budget pegawai, kita mikirin budget ya peralatan. Kalau di Jiwasraya semua modalnya ditanggung Jiwasraya, cuman satu. Tadi surat izin usahanya aja yang berbayar. Berarti manfaatnya banyak sekali ya kalau kita magang di Jiwasraya. Iya, terus selain itu nanti setelah itu kan mahasiswa ya, perlu namanya sertifikat. Nanti jangan khawatir, sertifikat nanti kita akan kasih. Iya. Kita tahu ya. Untuk ini ya, misalnya kalau lamar kerja saya udah ada sertifikat. Betul sekali. Itu sudah bisa nanti dipergunakan bukan hanya di dunia marketing Jiwasraya aja. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ketika mereka nanti ini contoh nih, Bu Ayu saya semester 4 gitu ya. Apa sih keseruannya ini magang di Jiwasraya?
Pertama, waktunya fleksibel, nggak mengganggu sama sekali jam kuliah gitu loh. Artinya pelatihan juga kayak seperti itu. Nanti bisa kita lakukan secara by privat ya. Apalagi sekarang lagi musim pandemi nih. Iya. Mahasiswa kita cuman di rumah aja Iya, di gitu rumah. loh ya. Terus mereka cuman bisanya by medsos gitu ya. Bisa nggak kita ikut magang di JOS? Bisa, sangat bisa sekali. Kita kan sekarang sudah digitalisasi ya, udah lebih lebih paham lah ya, Mbak Puji ya, daripada saya ya kan. Saya kan generasinya gen Gen Y, kalau Mbak Puji kan gen milenial gitu kan. Seperti itu sih contohnya gitu. Selain itu kan banyak manfaatnya, kita bisa public speaking ya. Betul. Public speaking. Nah, public speaking itu proses pelatihannya kayak gimana sih, Kak? Nah, proses pelatihannya nanti pertama kali mungkin kita akan adakan sharing ya, Bu Erika. Jadi semacam interview gitulah. Interviewnya kalau musim pandemi ini bisa pakai WA ya, WA call gitu ya. Kita pengen tahu nih gitu sejauh mana sih public speakingnya nih si teman-teman mahasiswa Unaja yang pengen daftar ke kita gitu ya. Kita mulai gridnya mau pembelajarannya dari mana dulu nih gitu ya. Nanti diukurnya dari situ gitu loh. Nah, public speaking ini sendiri bagaimana kita berkenalan dengan orang gitu loh. Bagaimana kita menyapa orang, bagaimana kita menelpon orang. Nah, nanti kita akan ajarin semuanya di situ. Seperti itu. Iya, kadang soalnya gini ya, saya pernah tuh ketika nelpon banyak orang, terus ada juga kan responnya nggak selalu baik sama kita. Benar. Nah, itu gimana kita supaya nggak ikut ini ya, nggak ikut emosi gitu benar. juga ya. Nah, itu. Benar. Itu ada nanti pelajaran dan pelatihannya sendiri. Seperti itu. Itu kalau di bangku kuliah mahal loh. Iya, benar. Karena di Jiwasraya free gitu kan. Berarti banyak manfaatnya ya, kayak magang di Jiwasraya. Nanti Benar. misalnya gini ya, kita dari cara kita berdiri, menghadapi orang, Duduk ya, Ah, duduk harus semuanya tegap, itu, Kak. Iya, cara berpakaian kita bisa menemui klien yang seperti ini, itu semuanya diajarin. Jadi Itu kalau masuk ke benar-benar- grooming. Iya, Ya, grooming. Jadi ya. semuanya kita akan ajarin. Jadi nggak ada, pasti seru lah kalau Iya. magang di Jiwasraya. Di Jiwasraya. Iya. Kalau untuk proses magangnya nih, Kak, itu berapa lama, Kak? Kalau proses magang biasanya sampai dia public speakingnya bisa sampai bagus ya, itu biasanya 6 bulan sih gitu. 6 bulan. Iya, 6 bulan. Setelah 6 bulan, gone gitu ya. Artinya dia bisa langsung buka usaha gitu loh. Dalam artian nggak usah perlu nunggu 6 bulan ya, Bu Erika ya. Contoh nih 1 bulan. Makanya tergantung dari mahasiswanya itu sendiri gitu loh. Artinya itu tadi tingkat public speakingnya di mana gitu. Kalau dia bisa menyerap pelatihan kita 1 bulan gitu ya, cari apa tadi? Tambahan. Cuan. Ya cuannya Cuan, bisa guys. cepet gitu gitu loh. Siapa sih yang nggak mau gitu ya? Yang selama ini minta sama orang tua, ternyata dengan magang Jiwasraya, ada cuannya seperti itu. Jadi itu tergantung dari kemampuan public speaking masing-masing mahasiswa. Berarti itu memang benar-benar istilahnya digodok lah ya. Benar public speaking. sekali. Iya. Selama 6 bulan, Iya. sehingga mereka ketika keluar dari Jiwasraya, public speaking mereka membaik, Iya. terus mendapatkan relasi yang luas, Betul sekali. dapat sertifikat, Iya. dapat izin usaha. Benar. Satu lagi. Apa lagi? Setelah mereka nanti lulus, Mm-mm. biasanya kalau mahasiswa kan lulus kan bingung nih cari kerjaan. Cari kerja, iya. Iya kan? Dengan magang di Jiwasraya, mereka satu plusnya. Sudah ada karir menunggu. Seperti itu. Oh, jadi langsung istilahnya tuh buka pintunya udah lebar banget nih di Jiwasraya. Benar, Luar biasa. gitu. Jadi nggak perlu repot-repot lagi. Aduh, aku mau kerja di mana ya? Nih BUMN loh, sudah ada gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, biasanya ini kan ada yang nanya nih, ini harus jurusan apa gitu ya? Iya, benar. Iya, kami ngajarin ya itu semua jurusan untuk sementara ini ya, semua jurusan. Artinya namanya kita belajar ya, itu mulai dari nol. Artinya, aku mau jurusan kebidanan, boleh nggak? Kemarin ada yang nanya, oh boleh, monggo silahkan. Asal tadi, yang pertama itu dia memiliki
satu tadi jaringan ya, jaringan. Kemudian yang kedua dia memiliki kemauan. Itu aja. Kemauan. Intinya itu. Iya, di mana-mana kalau nggak ada kemauan ya Iya. nggak bisa gerak, digodok sehebat sama orang apapun Hebat pun, juga iya. juga nggak ini ya. Kalau nggak ada kemauan itu sendiri gitu. Terus nih Kak, ketika ini kan pasti kalau yang buat cewek-cewek nih ya. Iya. Buat cewek-cewek kalau magang tuh biasanya mereka juga ngelihat cowok-cowoknya nih. Nah, di situ cowok-cowoknya ganteng-ganteng nggak? Biasanya nih kalau namanya di marketing ya, Marketing. biasanya ajang cari jodoh sepertinya, ya kan, di luar dari belajar gitu ya. Nah, kalau masalah cowok jangan khawatir ya. Oh, jangan khawatir. Iya. Dengerin tuh teman-teman. Iya, relasi, iya kan, boleh milih nih, mulai dari perbankan, boleh. Mulai dari perpajakan, boleh. Mulai dari kepolisian, boleh. Tuh, yang suka seragam. Nah, iya, semuanya ada Semuanya gitu ada. loh. Karena tadi kan berhubungan dengan networking tadi. Gitu. Iya, Yang tadinya nggak kenal jadi Kenal. Betul. Kalau nggak kenal maka tak Sayang, iya. Ini dia. Kemudian Kak, kalau selain ini teman-teman yang nyari cowok ya maksudnya kalau magang itu kan kita nggak hanya nyari value di sana, kita juga ada yang nyari jodoh. Nyari jodoh nih. Nyari jodoh. Nanti saya garis bawah ya, nah, nyari jodoh gitu Jodoh. ya. Itu jangan-jangan bukan temen, tapi saya sendiri yang Karena yang ngomong sendiri mau nyari jodoh gitu ya. enggak, karena teman-teman apa ya yang saya temuin tuh yang anak-anak yang di bawah saya itu pasti juga nanya, Kak, kalau di Unaja cowoknya ganteng-ganteng nggak gitu. Jadi juga nanya di Jiwasraya cowoknya ganteng-ganteng nggak gitu. Oh, Jadi gitu mereka ya. sekali dayung banyak gitu dapatnya. Banyak dapatnya ya, jodoh dapat, cuan dapat Gitu ya, ilmu dapat, Ilmu dapat. karir dapat gitu ya. Terus keluar dari sana kita sudah menjadi orang yang berbeda kan ya. Benar. Menjadi mahasiswa yang istilahnya value-nya udah tinggi gitu ya. Benar. Nah, sekarang gini, di musim pandemi, ya kan, ini sebenarnya momen yang paling bagus. Karena apa? Satu, dari segi perekonomian ya. Kalau teman-teman mahasiswa pengen mandiri, ini sangat membantu banget nih sama orang tua, gitu loh. Dia akan menjadi konsultan bukan hanya di dalam lingkungannya, tapi bahkan di masyarakat luasnya, seperti itu. Jadi value-nya banyak banget gitu loh. Apalagi musim pandemi ini banyak orang yang mencari proteksi gitu loh, mencari akan proteksi gitu loh. Kita kan nggak tahu nih SK Camat, tahu nggak Mbak Puji SK Camat? Enggak. SK Camat apa? Sakit, Iya. kecelakaan, Oh, meninggal dunia, dan tua. Nah, itu semua orang bisa nggak kebal akan hal Cacat. itu? Enggak sih. Iya kan, Enggak. semua orang pasti kan Benar. akan dapat itu. Nah, di sini nanti salah satunya kita akan mengedukasi masyarakat lewat teman-teman mahasiswa Unaja yang magang di kita gitu kan, untuk sama-sama yuk kita mengedukasi masyarakat kita tentang ini gitu loh. Jadi dia jadi konsultan yang benar-benar memproteksi masyarakat kita gitu. Iya sih. Saya pernah ada di satu titik waktu itu saya masih kuliah. Iya. Terus kita pulang dari Mekah nih. Iya. Pulang dari Mekah, orang tua saya tuh dideteksi kena flu unta. Apa ya nama medisnya lupa saya. Nah, jadi benar-benar baru mendarat di Jambi, itu langsung ke ini rumah sakit yang terdekat berarti Siloam. Iya. Nah, yang bikin saya sesedihnya banget tuh ketika Mbak Puji, ini gimana pembayarannya? Itu saya bingung banget gitu kan. Benar. Bingung banget ya, benar. Jadi ini kan suatu hal yang kadang-kadang tuh kita juga nggak terpikirkan gitu, kayak yang seperti Kak Erika bilang, tua, sakit, cacat, kecelakaan. Nah, itu kan suatu hal yang tidak bisa diduga. tidak bisa diduga, bener banget. Jadi saya memang benar-benar waktu itu sedih nih gimana. Jadi ngerasa sebagai anak tuh
iya aku ternyata belum bisa ya ngebantu orang tua gitu, nge-backup orang tua ternyata belum bisa Benar. gitu. Sedih banget sih Kak, bener. Nah, nanti bagi sahabat Unaja, bagi teman-teman mahasiswa Unaja, ya siapapun yang magang, Mm-mm. ya kan, nanti minimal nggak kejadian seperti itu ya, Iya. karena udah tahu ilmunya, kemudian udah tahu caranya seperti apa gitu ya. Nanti semuanya akan kita latih di Jiwasraya. Luar Seperti biasa itu. jiwa saya ya. Iya. Ketika kita baru kenalan aja saya bilang, wah ini Jiwasraya kayaknya keren banget ya. Iya, nanti siapa aja yang mau yang mau Mau magang. ya kan, boleh nanti menghubungi saya atau Bu Erika. Oh iya, kemarin kita juga sudah pasang juga iklannya di IG-nya Iya, Unaja. iya, di IG-nya Unaja. Dan sebagian juga sudah banyak juga yang nanya-nanya gitu ya. Nah, nanti bagi teman-teman yang mau daftar silahkan gitu ya. Kita pesertanya terbatas Oh, gitu loh. terbatas. Artinya nanti di satu sesi itu kita ambil 30 orang dulu nih Mbak Puji Biar gitu. tujuannya biar apa Kak? Eh, Biar lebih fokus lebih atau fokus gitu. 30 orang dulu nih per semester kita ambil gitu loh. Jadi nanti buruan ya, siapa nih duluan gitu ya gitu. jadi semacam kayak buka kelas, Iya. terus pesertanya harus 30, Iya. dan itu digodok sampai 6 bulan. Iya, betul. Terus ke semester berikutnya nanti ada lagi Ada lain. lagi grup lain. iya. Itu jangka buka kelas seperti itu berapa lama Kak? Apakah Nah, karena kita kemarin sudah MOU ya Iya. dengan pihak Unaja, nanti tergantung dari pihak Unajanya gitu loh. Mau berapa tahun nih MOU-nya? Seperti itu. Ini lebih baik Unaja perpanjang deh. Seperti itu kan mahasiswa kan terus berganti Iya, ya, gitu. gitu persennya. Jadi biar lebih banyak nih teman-teman mahasiswa kita yang memiliki nilai plus gitu. Iya benar sih, itu penting banget sih. Saya ketika merasa di titik itu tuh ngerasa, aduh, saya sebagai anak ternyata belum bisa apa-apa gitu. Iya. Padahal sedangkan memang sih kita terus tumbuh, tapi orang tua terus menua gitu. Betul. Bener banget. Jadi bingung gitu kan. Iya. Yang namanya ada kadang tuh istilahnya kita anak muda tuh waktu banyak tapi cuan nggak ada. Iya. Ya kan? Benar. Ketika kita udah berusia, cuan banyak, waktu nggak ada. Benar. Itu bener banget tuh istilah itu ya. Iya. Jadi diperlukan tadi persiapkan di masa muda gitu. Selagi kita sehat, bisa kerja kan, bisa produktif, Iya. kita siapkan sekarang untuk nanti. Jadi di masa tuanya ada Udah uang, enak. udah enak, tinggal jalan-jalan aja gitu. Berarti kayak Rika udah bisa nge-backup orang tua sendiri Kak ya? Iya. Wah, itu tuh suatu, kalau menurut saya sih itu udah suatu pencapaian yang luar biasa sih. Iya. Jadi kita bisa nge-backup orang tua itu. Karena selama ini kan kita sudah di-backup sama mereka. Jadi ketika kita bener. Mereka semakin tua, kita semakin tumbuh, tapi kita belum ada cuan. Wah, gimana nih? Gitu kan? Jadi gantian ibaratnya. Iya, Gantian. bener. Mungkin dulu kita diasuransikan sama orang tua kita untuk pendidikan kita. Iya, bener. Nah, sekarang kebalik, kita yang mengasuransikan orang tua gitu. Benar banget ya. Ya, gunanya untuk menolong kita juga kan. Iya. Jadi saat orang tua membutuhkan, kita bisa untuk membantunya. Seperti tadi Mbak Puji mungkin ya, kalau udah ada persiapan dari dulunya. Iya, bener banget. Mungkin Nggak tinggal kejadian keluarin seperti- polisnya ya kan? Bisa Tinggal keluarin polisnya ya Iya, kan? Nih kena gitu. ini. bisa ada ini enggak, apa pintu kemana saja? Saya balik lagi ke tahun 2000. belum Terus ini kita nih, ketemu belum gitu. terlambat nih ya, belum Kita terlambat ketemu. ya. Kayak Doraemon dong ya, Iya, ada bisa. pintunya ya. Ini jangan salah Mbak Puji, Iya. Mbak Erika ini ya kan seluruhnya dapatnya dari Jiwasraya Jiwasraya. gitu Iya, ya. luar biasa. Apa aja yang didapat dari Jiwasraya Rumah, nih? mobil gitu kan. Rumah, Iya. rumah, mobil itu bisa jalan-jalan ke luar negeri. Wow, Nah, itu penting nih. penting Wisata tuh. Ini penting nih. domestik. Yang Iya. anak milenial ini sukanya jalan-jalan ke luar negeri termasuk Iya. saya. Itu free loh ya. Iya, Free semua. semuanya dari Jiwasraya, mulai dari uang Uang saku, saku, kemudian hotel bintang 5, Wow. transportasi, ya. Semuanya levelnya bintangnya 1. Itu free semua. Kalau kita sendiri saya rasa mungkin belum bisa kesana kan. Iya. kita Belum. sendiri. Nah, ini Saya semua umroh, gratis, gitu. Saya umroh Umroh dari ke Jiwasraya. Jepang, Ke Jepang dari Jiwasraya. Saya. Bu Erika ke Thailand, Thailand, Jiwasraya. Singapura. Terus domestiknya ke Bali udah berapa kali, ke Iya. Lombok gitu. Wow. Nah, Saya jadi tapi pengen. dengan cuannya dari perusahaan ya Iya. kan, bukan cuan sendiri Cuan gitu. sendiri. Iya, tapi
catatannya digarisbawahi berkat kerja keras. Iya. Gitu. Kerja keras, usaha dan doa. Iya, Iya. benar. Doa itu yang paling penting. Iya. Itu Mbak Puji. Oke Kak, ini ada pertanyaan dari teman-teman Unaja. Iya. Kak, kalau mau magang di Jiwasraya apakah ada jurusan kuliah tertentu? Oh, tadi udah dijelasin Udah, ya. udah Mungkin kita dijelasin bahas. lagi Kak biar ini. Boleh, boleh. Silahkan. Kalau untuk jurusannya kita nggak ada dibatasin ya Mbak ya. Semua jurusan yang ada di Unaja boleh mendaftarkan. Ya tadi seperti kita bilang pertama kuotanya 30 dulu. Mau jurusan dari mana aja kita terima. Nah, jadi tidak ada batasan harus salah satu jurusan gitu. Boleh. Terus nih Kak, kan mahasiswa Unaja nih kan ada yang para pekerja juga nih. Iya. Nah, itu apakah ada batasan umur nggak Kak untuk kita magang di sana? Jadi misal yang saya tahu nih di mahasiswa di Unaja dia kerja terus kemudian sambil kuliah itu kebanyakan umurnya rata-rata nggak istilahnya di atas 22 lah gitu. 22. Jadi kan kalau sebenarnya kalau mahasiswa normal kan dia dari 19 tahun nggak sih? Iya. 18-19. Iya, 18, 18-19 tahun Iya. dia udah mulai semester 1 Iya, gitu. iya. Nah, jadi ada yang teman-teman mereka lebih memilih tamat SMA tuh kerja dulu, Iya. habis itu Masuk baru kuliah. Nah, itu ada batasan umurnya nggak Kak? Kalau untuk magang di kita nggak ada batasan umur. Nggak ada Nah, batasan nggak ada umur. batasan umur. Jadi dari dia mahasiswa mau semester awal ataupun semester akhir yang mau selesai kuliah juga boleh magangnya. Selesai kuliah juga Boleh, Boleh. 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 Silakan. Jadi yang sudah mau selesai pun sudah skripsi yang nggak ada tatap muka lagi di kelas kan banyak waktu ya udah magang di kita gitu. Bener banget Iya. tuh. Karena teman-teman perlu tahu nih, ketika kalian mau lulus, kalian tuh harus lebih produktif lagi ya gitu. Iya. Iya. Lebih produktif lagi dengan ya ikut organisasi, magang, Iya. terus freelance atau segala macam. Jadi ketika kita lulus pun istilahnya nilai kita tuh udah tinggi gitu. Selain kita knowledge dapat, kita Iya. prakteknya juga udah dapat. Dapat. Benar. Gitu. Ya keren sekali Jiwasraya. Iya. Ada lagi nggak nih pertanyaan? Oke, bagaimana kondisi Jiwasraya saat ini Kak? Kemarin sedang heboh diberitakan di media. Iya, kita kan jadi artis beberapa Oh, iya. tahun ya, bukan beberapa bulan yang Saya lalu. malah ya saya kan? malah nggak tahu. Itu biasa. Di salah satu perusahaan itu ada pasang surut ya. Iya. Nah, pasang surut menuju yang ke lebih bagus, lebih baik gitu ya. Nah, Jiwasraya ini dalam tahap untuk menuju sesuatu yang lebih baik gitu ya. Nah, itu kalau masalah itu sudah ada bagian yang menyelesaikan. Siapa bagian yang menyelesaikan? Karena kita punya pemerintah, ya pemerintah menyelesaikan. Seperti itu. Itu jangan dikhawatirkan. Karena masyarakat udah pada tahu dengan seperti itu, oh Jiwasraya ternyata BUMN loh, gitu. Oh Jiwasraya ternyata punya pemerintah loh. Meskipun dia menghadapi situasi sesulit apapun, pemerintah bakal bertanggung jawab. Nah, kalau masalah-masalah yang di media sosial itu pemerintah sendiri konsen kok untuk melakukan penyelesaian. Ini sudah ada progresnya seperti itu. Itu jangan khawatir kalau Jangan masalah khawatir. itu. Iya, semua asgon gitu ya. Kita tetap berjalan karena perusahaan kita bukan perusahaan yang baru kemarin. Iya, gitu. benar. Udah berapa lama Kak sejarah Kita dari berdiri- Jiwasraya? Berdiri dari tahun 31 Desember 1859. Nah, Wow, kayak Rika hafal banget tuh. 89 Kak ya? Iya, 1859. 1859 kalau usia. 59. Iya. Hampir dengan Zaman Indonesia Belanda. merdeka dong. Ini lebih dong. Zaman dulu sih namanya Nilmit, zaman Belanda, Belanda. dulu. Oh. Kemudian dinasionalisasi ya. Itu menjadi PT Asuransi Jiwasraya 100% sahamnya punya pemerintah. Luar biasa. Iya. Satu-satunya yang paling tua asuransi di Indonesia Jiwasraya. Jiwasraya. Iya. Jiwasraya. Masih 1859 loh, Mbak. Bukan 1945 gitu ya. Iya, makanya wah udah seumurnya dengan Indonesia 100 merdeka lebih, loh. iya. Bahkan lebih tua Lebih ya. tua, dari lebih Indonesia, tua. gitu. Iya. Luar Itu. biasa. Nah, itu Mbak Putri ya, Iya, jangan iya. khawatir kalau masalah itu. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Kak, apa keunggulan Jiwasraya dari perusahaan asuransi lain? Nah, mungkin ini Bu Erika, silakan. Kalau keunggulan kita sih satu mungkin semua asuransi dimanapun tuh bagus ya Mbak ya. Mhm. Ha-ha.
semua asuransi itu menawarkan proteksi, semuanya bagus. Cuma kalau dari segi kelebihan kita, keunggulan kita ya, dari segi kepemilikannya. Jadi kita kepemilikannya punya pemerintah. Jadi 100% sahamnya Jiwasraya itu negara yang mengelolanya gitu. Jadi kita benar-benar aman, satu itu karena punya pemerintah. Kalau soal asuransi di mana aja produknya itu ada plus minusnya. Iya, benar sih. Iya, mungkin di sana ada lebih ini gitu. Tapi rata-rata semuanya asuransi itu proteksi, itu yang paling penting. Nah, kita hidup ini Iya, benar. perlu proteksi. Bener. Hidup ini perlu proteksi. Proteksi. Garis bawain guys. Bener. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak, sesama karyawan Jiwasraya boleh pacaran nggak, Kak? Kan ya mungkin nih di BUMN kan kita taunya sesama pegawai nggak boleh nih, maksudnya merit nggak boleh Iya, satu iya. satu. Oh, sudah ada undang-undangnya boleh kok. Oh iya, Dulunya memang nggak boleh. Iya. Semakin kesini semakin udah boleh kok gitu kan. Kalau pertanyaan seperti itu boleh, kan cuma pacaran, belum Nikah. ini kan, belum nikah ya Nah, tadi. kalau nikah? Pacaran aja. Kalau nikah boleh. Oh, untuk pacaran boleh, nikah boleh. Iya. Siapa sih yang nggak boleh gitu kan? Kadang Kak, sepengalaman Kakak, kenapa sih perusahaan di BUMN itu membatasi gitu untuk tidak boleh pacaran satu divisi atau Nah. itu ada keterkaitannya dengan pekerjaan apa gimana? Betul sekali. Oh. Yang dikhawatirkan nanti kan namanya juga suami istri ya kan. Iya. Kalau ada masalah, contoh istri lagi jadi bawahannya atau suami jadi atasan, ya nanti kebawa lagi ke situ ya kan. Nah, kalau di Jiwasraya itu sendiri, tadi pertanyaannya boleh nggak merit nih sesama kalian? Udah banyak kok. Contohnya banyak ya di kita sudah seperti itu gitu kan, tapi beda divisi. Oh. Terus beda kantor. Iya, Iya, jadi bolehnya kalau beda divisi. Iya. Satu divisi tetap nggak boleh. tuh. tetap tidak boleh. Iya, karena itu memang ngaruh Kalau banget pacaran ya. boleh ya. Oh, tapi kalau pacaran satu divisi boleh. Boleh. Kalau pacaran kan belum sah ya. Pacaran guys. Oke, Kak, ya kita hampir mau masuk ke tahap closing. Jadi teman-teman ini pengen dikasih motivasi sih apalagi sekarang pandemi kan. Iya. Mereka tuh juga ini apa istilahnya bingung lah gitu, bingung mereka lagi ngerjain skripsi, terus dari mereka nggak boleh keluar juga. Nah Iya. kan tentunya Jiwasraya punya solusinya kan. Benar. Nah, dikasih sedikit motivasi untuk teman-teman Unaja agar tetap bisa produktif walaupun di rumah aja. Benar. Oke, salah satunya kalau sesuai dengan protokol pemerintah tetap kita ikutin ya. Iya. Yang pertama pakai masker, itu kan physical distancing itu tetap kita pakai, kemudian hand sanitizer itu tetap kita pakai. Nah, ini kita ngasih kesempatan nih bagi teman-teman sobat Unaja yang lagi pengen produktif di masa pandemi, salah satunya ini dengan magang di Jiwasraya gitu loh. Meskipun bulan puasa nggak ada ceritanya harus kita produktif gitu loh. Meskipun di rumah aja harus kita produktif gitu loh. Kita sekarang melakukan produktivitas bukan harus tatap muka kok. Iya kan, apalagi masa sekarang itu sudah digitalisasi udah sangat bagus ya, bisa pakai media-media, nanti itu ada pelatihannya. Jadi jangan tunggu waktu lama gitu ya. Langsung segera daftar. Iya, mumpung kuotanya masih ada. Gitu. Kalau motivasi dari Kak Erika? Sama sih, intinya sama Mbak Ayu, kita tetap jaga kesehatan kita ya, itu yang paling penting. Terus di sela-sela waktu kosong mungkin menambah ilmu ya, salah satunya tadi dengan kita mungkin via jarak jauh ya, melalui WA atau Zoom pelatihannya. Jadi pelatihannya nggak harus kita ketemuan di kantor gitu. Nah, jadi dari situ mungkin kita bisa mengedukasi keluarga dulu, karena kita kan cuma di rumah ya, belum bisa ini. Nah, setelah menerima pelatihan sedikit atau baru sebagian gitu kan, kita udah mulai menguasai, bisa mengedukasi keluarga seperti itu. Jadi walaupun di rumah nggak ada diem aja, tetap produktif gitu. Apalagi mahasiswa kan lebih banyak menguasai media ya, media banyak yang bisa digunakan. Ya kita mungkin awalnya kita menjual diri kita dalam arti yang positif, menjual diri di media sosial supaya kita punya brand. Oh, si ini kerjanya di Jiwasraya, jadi orang
kalau ada butuh asuransi bukannya lagi apa, pasti yang diingatnya yang punya nama tadi brand. Nanti saya hubungi Personal aja. branding nggak ya? Iya. Itu penting banget. Gitu. Itu dimulai kan bisa dari medsos ya. Iya. Nggak harus kita media apa, itu yang paling cepat untuk mengapakan dari medsos, aplikasi. Jadi ilmu personal branding dilatih di jual. Dilatih. Oh guys, keren Iya. banget guys. Saya aja baca-baca di Instagram doang personal branding. Karena apa Mbak Puji? Hmm. Ternyata personal branding itu menentukan karakter. Karakter. Karakter menentukan takdir kita. Iya. Nah, itu catat gitu. Karakter menentukan Takdir kita. takdir. Hmm. Takdir ketika kalian berada di mana juga menentukan jodoh. Nah, di kembali mana lagi. di mana lingkungan kalian berada berarti disitulah jodohnya. Betul. Jadi Itu. pilihlah lingkungan yang hebat ya kayak. Iya. Benar sekali. Oke, jadi kita sudah 30 menit ya? Sudah 30 menit. Intinya teman-teman Sobat Unaja, ketika kalian mau lulus atau bahkan masih kuliah, jadilah lebih produktif agar personal branding kalian dapat, itu lebih utama. Jadi ketika kalian keluar dari Unaja atau dari universitas, kalian mempunyai istilahnya pegangan gitu ya, Iya. pegangan modal lah gitu, Iya. modal. Karena investasi terbesar itu adalah knowledge, ya nggak Kak? Benar. Investasi terbesar adalah knowledge. Ketika kalian keluar dari universitas tapi knowledge kalian nggak ada, sama aja ya Kak ya? Betul sekali. Sama aja. Oke, jadi segitu dulu. Tetap jadi lebih produktif walaupun di masa pandemi. Bye. Dah.